Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik diskerek, ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tempe selop sepatu teropek, kakinya pada lecet babak telur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Katuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyu ba'dah. Yang kami hormati Ibu Hajah Faizah Basyari, orang tua kita. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari keluarga besar Bani Abbasiyah, Abu Bakar dan Asiyah, keluarga besar Kerapia. Dan yang kami hormati pula bapak, ibu dan saudara sekalian dari keluarga besar Basari Ahmad, orang tua dari Ibu Hajah Faizah Basari. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita, niatan kita menyelenggarakan acara halal bihalal keluarga besar dari Bani Abbasiyah dan juga keluarga besar Basari Ahmad dapat berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang makin mempererat tali persaudaraan di antara kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah panutan kita dalam mengarungi kehidupan agar kita sukses fit dunia wal akhirah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan sampaikan susunan acara singkat dan sederhana, tapi insya Allah hikmat. Acara akan dimulai dengan pembukaan.
Kemudian kedua adalah sambutan Sohibul Hajat dari penyelenggaraan acara halal bihalal pada siang hari ini. Kemudian acara ketiga adalah tausiah yang insya Allah akan menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu kita. Kemudian doa dan diakhiri dengan penutup. Oleh karena itu, agar acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan baik, maka kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena kegiatan ini dalam suasana Idul Fitri, suasana di bulan Syawal, maka kami ucapkan pula taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita semuanya akan diterima amal ibadah kita, puasa kita selama bulan Ramadan, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang meraih kemenangan dan juga senantiasa dalam suasana kebaikan. Demikian ini pembukaannya, dan kemudian memasuki acara kedua, sambutan Sohibul Hajah, acara halal bihalal keluarga besar Bani Abbasiyah dan keluarga besar Bapak Basyari Ahmad, kepada saudaraku Muhammad Yunus bin Abdillah Abu Bakar kami persilahkan. Terima kasih Di Arif atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan saya junjung nasihat ya, dan yang saya cintai Ibunda Faizah Basari, yang saya hormati Pak Lik dan Bu Lik semuanya dari keluarga Haji Bapak Abdillah bin Haji Abu Bakar maupun dari Bunda Faizah, saudara-saudara sepupu dari keluarga Basari Ahmad maupun dari keluarga Haji Abu Bakar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, bermuajahah untuk melaksanakan acara silaturahmi halal bihalal sekaligus ngunduh arisan. Jadi acaranya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah halal bihalal dari keluarga Bani Abbasiyah dan Bani Basari Ahmad. Yang kedua ada arisan keluarga yang rutin dilaksanakan setiap bulan di dalam keluarga Bani Abbasiyah. Kebetulan pada bulan ini kami yang ngunduh arisan dan waktunya tepat di bulan Syawal, sehingga ngiras-ngirus untuk arisan sekaligus kami mengundang untuk silaturahmi halal bihalal tahun 1400 halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi saudara-saudaraku semuanya yang berkenan hadir pada acara siang hari ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu semua, ponaan, adik-adik ya diberikan pahala ya, ganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Kemudian kami juga mohon maaf mungkin dari sisi tempat ya maupun apa yang kami suguhkan ini mungkin kurang sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, dengan kondisi yang apa adanya ini, ya mudah-mudahan yang selir-selir ya,
alhamdulillah tidak mendung dan tidak hujan, ya, sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini dengan suasana yang cerah ceria, ya. Kemudian kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bihair. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dengan sebagai amal yang baik. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, ya, atas nama keluarga, ya, kami terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Atas nama pribadi kami mohon maaf, mungkin dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kata sambutan dari penyelenggara acara halal bihalal, Pas Muhammad Yunus. Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Najmuddin Ahmad Masyhuri. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dalam suasana Idul Fitri ini. Selain bersilaturahmi, tentu dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita. Oleh karena itu, kepada Al-Ustadz Najmuddin Ahmad Masyhuri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati segenap keluarga besar Bani Abbasiyah, dan juga yang kami hormati segenap keluarga besar Bani Basari Ahmad. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara kegiatan halal bihalal. Dua keluarga besar yang digabung jadi satu, ya, yang mungkin sempat tidak terlaksana selama masa pandemi, kurang lebih mungkin 3 kali, ya. Ya, rata-rata 3 kali. Sama juga dengan keluarga besar kami juga alhamdulillah tahun ini sudah bisa mengadakan kembali. Ya, semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih mempererat tali silaturahim di antara kedua keluarga besar ini. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya pribadi beserta keluarga tentunya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal minal aidin wal faizin wal makbulin wal marhumin wa kullu amin wa nahnu jami'an bi khairin. Ya, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan siang hari ini, tadi malam saya ditodong nih oleh Pak Yunus suruh mengisi acara halal bihalal pada siang hari ini, ya. Baik, untuk mengisi acara tausiah pada kesempatan kali ini, biar tidak bertele-tele, mungkin saya akan fokus menyampaikan 3 I, ya. I yang pertama adalah kontemplasi, I yang kedua adalah silaturahmi, dan I yang ketiga adalah istimrori. Apa itu maknanya? Kita coba kaji satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kontemplasi. Kontemplasi itu artinya perenungan. Setelah kita lepas dari bulan Ramadan, maka sekarang inilah saatnya kita untuk melakukan kontemplasi, melakukan perenungan. Apa yang perlu kita renungkan? Bukan mengapa kemarin saya tidak bisa beli baju baru, bukan.
atau bukan mengapa kemarin rumah saya tidak sempat saya cat. Bukan itu semuanya. Yang perlu kita renungkan adalah nasib puasa kita, nasib sholat tarawih kita, nasib tadarus Quran kita, nasib sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya kira-kira diterima oleh Allah ataukah tidak. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita ini terlalu pede, yakin 100% bahwa ibadah puasa kita serta yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan. Apalagi kita ini kan ibadahnya masih masuk kategori minimalis ya. Kalau rumah bagus minimalis, tapi kalau ibadah tidak bagus. Ya, harus yang banyak, harus yang ikhlas, harus yang sempurna dan lain sebagainya. Jadi kita perlu merenung, kira-kira diterima ataukah tidak ibadah kita selama ini. Karena kalau kita merujuk kepada salafun saleh, para pendahulu kita yang soleh-soleh dari kalangan sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian mereka juga menyempurnakan ibadah mereka, tetapi mereka masih saja takut kalau ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap mereka itu Allah abadikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedang hati mereka takut, dikarenakan mereka sadar bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salafun saleh itu sudah memberikan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya luar biasa, kita tidak ada apa-apanya. Tetapi mereka masih saja merasa takut kalau sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Alasannya apa? Karena mereka sadar besok akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mau. Ketika kembali kepada Allah merasa banyak ibadahnya, ketika dihisab ternyata banyak yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak benar dalam melaksanakan ibadahnya, karena kurang ikhlas dan lain sebagainya. Itu yang mereka takutkan. Ya. Makanya di sini akan kami coba sampaikan beberapa perkataan dari mereka. Yang pertama misalnya perkataan daripada Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan bahwa bagi salafun saleh diterimanya amal mereka itu lebih mereka sukai daripada mereka bisa banyak beramal. Karena apalah artinya amalnya banyak tetapi ditolak oleh Allah. Lebih baik tidak banyak tetapi diterima oleh Allah, dan lebih baik lagi sudah banyak amalnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi itu sulit. Ya. Kemudian Ali membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Seakan-akan para sahabat itu merasa belum termasuk orang bertakwa, sehingga mereka takut kalau amal ibadahnya ditolak oleh Allah gara-gara mereka merasa belum bertakwa. Kalau sahabat saja merasa belum bertakwa kepada Allah, apalagi kita. Maka ayat ini perlu kita renungkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Makanya Fadhalah bin Ubaid pernah mengatakan begini, seandainya aku tahu Allah berkenan menerima satu saja amal ibadahku yang seberat satu biji, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Cukup dia tahu, hei Fadhalah, ibadahmu satu seberat biji sawi, saya terima. Itu bagi dia lebih mengembirakan ketimbang punya dunia dan seisinya. Ini menunjukkan beliau betul-betul takut kalau amal ibadahnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menyampaikan khutbah Idul Fitrinya, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian semuanya sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, taraweh 1 bulan penuh, dan sekarang kalian ada di hari raya Idul Fitri, hari yang penuh dengan kegembiraan. Akan tetapi di sana ada saudara-saudara kita yang tidak merasa bahagia pada hari yang seharusnya mereka bahagia. Ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa Anda tidak bahagia pada hari raya? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, seorang budak. Kewajiban saya mengabdi kepada Tuanku yaitu Allah. Tetapi sampai saat ini saya tidak tahu apakah pengabdian saya, apakah ibadah saya diterima oleh Allah ataukah tidak. Itulah yang membuat aku tidak merasa bahagia pada hari yang seharusnya aku bahagia, yaitu pada harinya Idul Fitri. Maka yang bisa kita laksanakan adalah kita marilah mencoba melaksanakan amal ibadah yang sebaik mungkin, yang sesempurna mungkin, yang seikhlas mungkin. Tetapi jangan lupa, senantiasa diiringi dengan doa, pengharapan kepada Allah agar ibadah kita yang masih minimalis ini, ibadah kita yang seringkali tidak ikhlas ini, ibadah kita yang kurang sempurna ini, Allah berkenan untuk bisa menerimanya. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan masalah kontemplasi. Mengapa itu perlu kita renungkan? Agar kita tidak merasa bahwa seakan-akan Allah pasti menerima amal ibadah kita, kemudian kita lupa berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, masalah silaturahmi ya. Halal bihalal itu kan istilah yang mungkin hanya ada di Indonesia ya. Orang Arab juga tidak paham itu apa istilahnya halal bihalal. Intinya saling menghalalkan. Kalau ada salah ya minta dihalalkan. Nah, apalagi sifir-sifir 00 lah, mereka tidak lebih paham lagi itu. Kalau kita kan 00 ya. Iya. Dan sebetulnya ungkapan minal aidin wal faizin wal makbulin juga ada di sini aja. Karena contoh dari Nabi dan para sahabat, mereka ketika ada di hari raya itu adalah saling mendoakan agar ibadah puasa mereka diterima. Jadi yang ada itu hanya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Itu aja yang ada. Kalau kita cari di hadis tidak ada itu minal aidin wal faizin, tidak ada. Tapi itu lebih kepada tradisi aja. Tetapi tidak ada masalahnya, ya. Tetapi usahakan pertama diawali dengan doa dulu. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Sholihal a'mal, kemudian silakan mau tambahi minal aidin, tidak masalah. Tapi yang pokok jangan ditinggalkan, ya.